Yo, what's up guys, and welcome back to Best Internet YouTube channel sama gue, Jonathan Liandi. Kalau gue bahas gaming nih, pada bilang gue mirip sama Jonathan Liandi ya. Enggak guys, nama gue Marvin dari Best Internet YouTube channel. Dan yes, di video kali ini kita bakal ngebahas di dalam box ini adalah sebuah gaming konsol yang paling hype bisa dibilang di tahun 2022 ini, yang paling ditunggu-tunggu, dan harganya sebenarnya masih selangit, padahal aslinya harganya itu lumayan terjangkau, lebih murah daripada PS5 bahkan gitu ya. Makanya wah, ini gua nggak nyangka bisa akhirnya punya Steam Deck ini. Long story short, gue itu kemarin kan habis ngebahas Aya Neo. Mungkin teman-teman yang ngikutin kita ngebahas game konsol tuh pada ingetin yang warna biru muda itu. Dan pas gue habis bahas itu, gue diajak barter sama si Steam Deck ini. Dan akhirnya gila, tawaran yang gue nggak bisa tolak, karena gue pengen banget emang nyobain, karena ini juga sebuah hardware yang bisa mengubah perspektif soal gaming konsol terutama ya. Makanya kita langsung aja cobain. Gue akan ajak kalian di unboxing sambil gue pengen sharing-sharing ke kalian, karena gue udah pakai ini kurang lebih hampir 2 minggu lah. So, ya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Ini sebenarnya di unboxing ya, karena gue udah unboxing, karena waktu itu ketika kita trade kan kita harus langsung buka segala macam biar ngecek kondisinya aman. Dan ini sendiri kalau kita cek dari boxnya, atasnya ini sebenarnya box unit orang Amerika kali ya, Aston PA 19014 kodenya. Gue juga nggak tahu nih dari mana, tapi memang yang beredar di pasaran sekarang kalau kalian cek di Indonesia kan harganya gila-gilaan tuh, kayak 30 juta, 35 juta, kita sempat bikin Instagram Reels juga. Dan itu tuh sebenarnya kenapa harganya tinggi, karena ini adalah kayak tangan kesekian guys, kayak dari yang dapat dia jual harga tinggi, yang ngejual dijual lagi harga tinggi lagi, jadi udah tangan ketiga, tangan keempat harganya, makanya udah berkali-kali lipat. Dan emang stoknya terbatas banget, susah banget didapetin, makanya harganya juga segitu ya, hukum supply dan demand lah ya istilahnya gitu. Makanya kita langsung aja buka. Nah, untuk kotak Steam Deck tuh beneran cuma kayak gini dong guys, kotak kardus polos ya, tapi kalau kita baca logonya lumayan lucu sih, dia kayak ada box dengan lope-lope kayak gitu. Terus dia ada logo ini adalah logo Steam Deck-nya sendiri, karena Steam kan mirip logonya juga bulat-bulat kayak gitu ya. Nah, ini logo khusus untuk si Steam Deck dengan beberapa yang lain, dan sisanya sih standar sih, box kayak gini doang. Nah, makanya kita langsung aja buka ya. Nah, di dalamnya lah ini baru akan terlihat nih bedanya. Jadi di dalam boxnya ini tuh banyak tulisan-tulisan yang mana kita juga dapat kayak kertas manualnya kayak gitu. Di sini tulis ketika attention. Pertama di plug in dulu, kedua di power on baru. Jadi kita lihat aja. Nah, ini dia untuk bentuk Steam Deck-nya ya. Pasti teman-teman kalau yang udah ngikutin udah pada tahu, tapi kalau belum tahu, dia adalah sebuah handheld gaming console. Oke, yang ukurannya lumayan. Oke, ya udah kita taruh dulu di samping. Nah, di dalamnya ini dia aslinya, dia tuh kalian bakal dapat plastik, terus bakal ada ini dia charger. Nah, yang ini juga udah dibuka ya. Jadi gue buka dulu aja sekali lewat tunjukin ke kalian. Nah, chargernya itu ukurannya 45 watt ya. Dapat nggak? 22,5 ampere, di sini ya 45 watt lah intinya. Dan USB Type-C juga. Nah, ini tuh nanti bisa kita pakai, ya pastinya bisa kita pakai ya. Tapi kalau kalian mau pakai charger alternatif kayak yang udah pakai USB Type-C gitu juga udah bisa. Dan ini dia. Nah, udah kayak gitu doang boxnya. Nah, ini dia si Steam Deck-nya ya. Your games are going places. Nah, ini kalau kalian lihat di sini baru lebih banyak detail soal si Steam Deck-nya. Design by Valve Corporation ya. Jadi Valve adalah yang punya Steam sendiri. Kalau kalian main Dota gitu, main CS ya. Gue sendiri baru tahu ternyata Valve itu yang punya Steam. Valve itu kan yang bikin Counter Strike ya. Berarti ya CS ya. Bener nggak, Nat? Bener kan? Nah, ya guru. Biasanya dibuka kayak gini, pakai kertasnya gitu. Tapi kita nggak usah. Kita bisa langsung aja di slide sebenarnya ini. Jadi biar kertas ininya tersimpan dengan aman gitu ya. Kayak baru gitu ya. Nah, kita buka kertasnya dan here we go. Ini dia Steam Deck. Jadi kita tuh udah dapat langsung carrying case-nya ya. Kalian carrying case, hard case kayak gitu yang ya melindungi lah. Ditambah di bagian belakang ini ada sebuah kayak karet buat kalian tuh taruh si chargernya ini. Jadi kalian bisa selipin bareng ya, dan tinggal kalian bawa kemana-mana dengan aman, nggak bakal jatuh gitu. Nah, jadi ini fungsi daripada si karetnya ini. Gue sendiri nggak pakai sebenarnya chargernya, jadi gue balikin lagi aja ke kotaknya, karena gue ada charger yang banyak gitu kan, makanya mungkin produsen HP sekarang nggak kasih charger lagi ya.
Oke, ya udah, ini gua rapiin dulu. Kotaknya biasa aja, tapi carrying case-nya bagus sih. Jadi ya gua rasa Valve emang udah to the point tuh, tahu yang mana yang penting. Nah, untuk ngebukanya kita ada dua buah ini zipper, yang mana dia juga ada lubang buat kayak gembok itu ya. Jadi kalian bisa menggembok Steam Deck kalian dengan aman, tetapi ya kalau orang bawa kabur ya tinggal bawa aja sih sebenarnya. Dibegal gitu ya, hati-hati ya, ini konsol yang sangat limited. Dan langsung aja ya, kualitasnya bagus sih, berasa. Kita buka bareng-bareng. Tada! Wah, setiap kali gue ngeliat ini tuh gue tuh masih starstruck gitu loh, kayak wow gitu, hardware daripada Steam Deck ini tuh menarik banget. Oke, kita buka. Nah, ini kita bisa angkat, ada sebuah kain ya buat kita ngangkat si konsolnya. Jadi kalau ditaruh kita bisa angkat aja. Dan here we go. This is it. This is the Steam Deck yang ya kalian bisa lihat bentuknya gede emang ya. Mungkin ini kalau diukur nanti kita compare coba sama Nintendo Switch. Emang lebih gede dari Nintendo Switch, dan ketika dipegang sebenarnya ya, kalau gue bisa kasih impresi gue pertama kali pegang tuh berasa kalau ini tuh lebih enteng jauh dibandingkan sama Aya Neo yang gue kemarin coba Aya Neo Next. Tapi memang ini lebih gede. Nah, ini Nintendo Switch yang pakai grip tuh, jadi lebarnya mungkin 20% nambah dibandingkan sama si Nintendo Switch. Ini yang Nintendo Switch OLED ya, gue belum sempat bahas, nanti gue akan bahas juga. Dan kalau kita compare tingginya nih, nah yang lumayan jauh nih, nah tebelnya, karena si Steam Deck ini dia tuh ada kayak semacam ya gundukan gitu ya buat kita pegang si gripnya. Ini sendiri gue juga pasangin case biar ada pegangan grip, karena setelah gue megang si Steam Deck ini tuh enak gitu guys, ada gripnya. Oke, itu tadi untuk perbandingan dimensi ya. Bodinya keseluruhan ini terbuat dari kayak bahan plastik, tapi finishingnya menurut gue bagus ya, bagus banget. Dan ini juga dibikin pakai plastik mungkin biar enteng, tapi dari segi overall ya, feeling genggaman, tombol-tombolnya, kontrol, joystick, analog, trackpad-nya, ini ada trackpad kotak gitu ya, 2 biji di sini ya. Ini enak guys, enak banget. Nah, walaupun memang pada awalnya ya pasti agak canggung sih ya, karena posisi analognya kan kayak linear gitu ya sama si D-pad dan juga si tombol ABXY-nya. Nah, di bagian atas kita ada beberapa port. Pertama ada si USB Type-C-nya di sini ya, dan ada tombol power sama tombol volume, plus ada port headphone jack, dan ada lubang gede ini merupakan lubang keluar udara panasnya. Nah, dia itu nyedot udaranya dari belakang sini, jadi ini ada lubang intake-nya ya, yang cukup gede. Dan di belakang ada 4 buah tombol lagi ya, ini tombol back button, sama di atas ada shoulder button yang menurut gue juga enak. Dan overall sih dari segi kontrol menurut gue ini udah didesain dengan sangat-sangat oke. Oke, sekarang kita langsung aja hidupin si Steam Deck ini, karena udah gue install sih beberapa, jadi gampang, udah langsung masuk ke home screen-nya. Ini kayak gini guys. Nah, home screen-nya sendiri kalian bisa cek, ini ada beberapa game yang udah gue beli dan gue install. Gue kemarin sendiri beli ini pas banget momennya lagi Steam Summer Sale ya. Jadi gue bisa beli beberapa game yang kurang lebih bisa langsung dimaini di deck. Kayak tadi ada FIFA, ya game favorit gue, FIFA 22. Ada The Witcher di sini, ini yang game AAA yang bisa dibilang grafisnya berat. Bisa lancar dimainin di sini, nanti kita bisa cek Devil May Cry dan lain-lain ya. Nanti kita cek gamenya bareng-bareng aja. Cuma sekarang gue pengen nunjukin Steam OS-nya nih. Secara general ini tuh ya simple, kayak kalian pakai tablet aja sih sebenarnya ya. Nah, di sini kalian bisa tekan ada 2 buah tombol ya di bawah ya. Jadi ada tombol Steam. Dimana kalau kalian tekan nih kalian bisa masuk kayak ke bagian sistem, library, ke store Steam-nya. Ada friends chat, media, download, setting, dan lain-lain. Power ini kalian bisa pakai untuk nanti ganti ke desktop mode. Nah, untuk setting yang di bagian kanan ini ada tombol juga yang sejajar sama si tombol Steam di bagian kiri ya. Ini berfungsi untuk mengatur-ngatur kayak dia punya brightness, baterai, notifikasi, ada untuk chat ke teman. Nah, yang paling menarik itu di bagian ini guys, yaitu di bagian baterai, yang ikonnya baterai, dimana kita bisa ngatur-ngatur performance-nya. Dia tuh ada performance overlay, dimana kalau kalian main game, dia tuh akan nunjukin berbagai jenis kayak FPS-nya berapa, penggunaan prosesor CPU, GPU-nya berapa. Kalau gue biasa pakai di 2 karena gue cuma pengen lihat FPS-nya berapa sama baterainya berapa. Katanya kalau kalian pengen hemat baterai ya refresh rate-nya diatur, dia tuh bisa sampai 40 minimal. Nah, jadi kalian bisa bikin gamenya terasa di atas 30 FPS tapi nggak nyampe 60 FPS. Jadi masih termasuk smooth, tapi itu masih nggak kompatibel ke semua game ya, harus dites-tes
Dan ya kalian bisa atur kayak PDP power limit, ini sama kayak kemarin di Aya Neo, kalian bisa atur berapa watt maksimal yang dipakai untuk prosesor kalian. Dan ada manual GPU clock juga kalau kalian pengen atur GPU clock frekuensinya. Paling keren tuh ini sih, yaitu FSR. FSR ini adalah teknologi dari chip AMD, di mana dia itu bisa mengupscale resolusi dari yang resolusi rendah, jadi resolusi yang lebih tinggi, di mana kualitas gambarnya akan lebih bagus dan kalian dapat frame rate yang lebih oke, karena kalian sebenarnya kayak main gamenya itu dengan resolusi yang lebih rendah. Tapi karena teknologi upscale FSR ini, gue lupa singkatannya apa, tapi itu punyanya AMD, kalian bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik dengan frame rate yang lebih bagus juga. Itu yang menarik dari sini. Nah, sisanya sih kalian nggak perlu terlalu banyak atur-atur sih ya. Rata-rata sama nih, kayak settingannya cuma kayak di HP ada airplane, wifi, bluetooth, night mode, gitu-gitu, game rumble. Jadi ini juga ada vibrationnya, sama haptics. Haptics ini kalau kalian pakai trackpad itu ada hapticnya juga. Nah, itu nanti bisa di setting-setting. Cuma gue belum terlalu banyak setting, gue cuma main langsung yang ada-ada aja, nggak bisa langsung yang ada-ada aja. Yang game yang ada langsung, yang bisa langsung kita pakai controllernya. Karena memang ada beberapa game tuh yang masih nggak compatible. Contohnya nih, kalau kalian lihat ya, ada logo hijau di sampingnya ini, artinya kontrol ini udah compatible dengan Steam Deck. Tapi ada juga beberapa game yang nggak bisa. Misalnya nih, kayak si FIFA. FIFA ini masih tanda kuning, tanda seru. Artinya itu bisa dimainin, cuma belum optimal. Nah, ada satu yang lucu, yaitu game Street Fighter 5. Nah, Street Fighter 5 ini tulisannya tercoret, yang artinya ini belum bisa, nggak compatible dengan si Steam Deck. Tapi setelah gua coba, ini bisa dan lancar 60 fps. Makanya ya ini masih kayak versi beta kali ya software ya, masih bener-bener masih di testing aja. Oke, jadi ini untuk game mode-nya cukup simple. Nah, sekarang kita coba pindah ke desktop mode. Nah, by the way, ini juga layarnya ini adalah layar touchscreen, jadi kalian bisa touchscreen. Dari 2 minggu terakhir ini, gue ngerasa cukup gampang dipelajarinnya, cukup mudah, nggak gitu ribet-ribet banget. Kayak sekarang kita udah ada di desktop mode ya. Di sini kita bisa lihat, kalian bisa kayak ada tombol start di sini, di mana kalian bisa download kayak gamesnya, kalian bisa cari browser. At this moment ada Firefox, gue juga udah pernah download Google Chrome kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa cek, bisa download kayak emulator bahkan. Jadi dia itu ada App Store, kalau kita cek sebentar ya, App Store-nya itu di sini. Gue dulu pernah coba kan kemarin di Aya Neo, dan menurut gue ya plus minus lah. Gue rasa kalau sekarang udah ada Nintendo Switch, nggak perlu. Sekarang saatnya main game yang AAA di si Steam Deck ini. Makanya gue ajak kalian langsung aja nih, kita testing aja ya. Kita langsung balik aja nih, keluar dari si game mode-nya, tinggal klik aja nih, return to gaming mode. Keluar dari desktop mode-nya, maksudnya balik ke gaming mode, dan dia akan loading sedikit. Nah, kalau ngomongin gaming experience sendiri, gua udah tes beberapa game. Yang gua kemarin utama itu yang paling berat ya, Witcher 3 ya. Bisa dibilang ya game yang buat komputer sampai buat PS itu katanya bikin PS-nya keluar angin jet katanya gitu. Saking kipasnya butuh power yang banyak banget buat mendinginkan si PS-nya. Nah, di sini gue bisa running game dengan native resolution-nya ya. Lancar banget, 60 fps. Gue juga, yang gue lagi demen tuh si Devil May Cry. Karena gue itu main Devil May Cry yang 3 dan 4. Ini yang 5 gue belum pernah mainin. Akhirnya gue sempat mainin sekarang, dan di Steam Deck ini lancar banget. Nggak pernah ada masalah, 60 fps lock ya. Jadi kontrolnya juga asik buat dipakai. Highly recommend buat di Steam Deck kalau kalian main hack and slash. Terus gue juga main apa nih, FIFA pastinya. FIFA di sini kan tertulis nih nggak bisa, tapi ternyata bisa, dan full lock juga di 60 fps native resolution. Jadi gue geleng-geleng sih, bener-bener kaget dengan capability yang ada di si Steam Deck ini. Bener-bener wow banget, walaupun memang dari segi panas yang dihasilkan tuh cukup berasa ya. Kalau kalian taruh muka di sini nih keluar angin panas gitu guys. Dan memang pendinginannya menurut gue nggak seberisik yang ada di si Aya Neo kemarin. Aya Neo itu kalau kipasnya keluar tuh kedengeran banget. Tapi di sini kipasnya walaupun kenceng itu masih tergolong sunyi lah. Cukup kedengeran tapi nggak mengganggu sama sekali gitu. Dan ngomongin suara juga, speaker yang ada di sini menurut gue juga udah oke. Dia itu posisinya ada di sini nih, di lubang bawah ini. Ya, jadi dia langsung nembak ke arah muka, makanya berasa lumayan imersif sih suaranya ya. Dan ada haptik tadi ya, dimana dia juga kayak ada bunyi-bunyinya kalau kalian tekan ya.
Jadi lumayan intuitif dan bikin rasa futuristiknya tuh dapat gitu dengan suara-suara tadi. Oke, memang kalau kita ngomongin game sendiri nggak jauh-jauh dari specs lah ya. Specsnya sendiri ini cukup unik sih sebenarnya karena si Valve bekerja sama dengan AMD untuk bikin chipsetnya. Chipsetnya ini dia pakai custom dari AMD Zen 2, konfigurasinya 4 core, jadi quad core ya dengan 8 threads. Sedangkan GPU-nya dia pakai RDNA 2, custom juga 8 core graphics dengan 1 GB memorinya, cuma ya gitu kenceng. Dan RAM-nya 16 GB, storage-nya ini tergantung ya, kalian ada pilihan yang cukup banyak mulai dari 64 sampai 512 dan kalian juga bisa ganti sendiri SSD-nya di bagian dalam nanti kalau kalian pengen. Dan Valve sendiri men-encourage kalau kalian pengen bener-benerin sesuatu silahkan dibuka, nggak masalah katanya mereka gitu. Jadi mereka ada video tutorial yang banyak banget juga kalau kalian pengen ganti-ganti, dan udah banyak yang ganti. Plus ini juga bisa dimasukin sebuah micro SD card di bagian bawah yang sekarang gua pakai ini 1 TB. Tapi baru gua isi tadi game beberapa nggak nyampe 20, udah hampir 50%, 60% lah. Kurang lebih udah kemakan, karena kan game-game yang AAA kayak gitu di PC kan lumayan 100 GB lebih, kayak GTA gitu 120 GB, jadi ya gila banget juga. Dan dari segi baterai dia itu bisa ada 40 Wh baterai. Dan ngomongin baterai juga guys, baterai adalah kekurangan daripada si Steam Deck ini karena memang kapasitas 40 Wh ini cuma bisa bikin Steam Deck ini bertahan kurang lebih 2 jam kalau kalian mainin game AAA yang berat-berat kayak The Witcher tadi misalnya ya. Dan makanya ya itu 1 jam ngecas 2 jam habis, masih kurang, rasionya kurang oke. But again kalau kalian punya ini mungkin kalian bakal mainin di rumah gitu atau di kasur sambil duduk ya. Kalau kalian mungkin sekarang sering-sering travel mesti bawa power bank. Nanti gue juga mungkin akan bikin video rekomendasi aksesoris juga buat si Steam Deck ini. Kemudian kekurangan berikutnya adalah storage. Tadi gue bilang ya, storage itu kita butuh gede banget. Gue sekarang berarti 256 SSD-nya plus ada 1 TB di micro SD, yang mana ya itu nggak gitu gede. Mungkin kalau gue pakai ini, kalau ada game sale lagi mungkin sekejap bakalan habis. Dan gue planningnya ya itu kita mesti upgrade juga SSD yang ada di dalamnya. Karena micro SD ini sendiri maksimal sekarang itu 1 TB yang ada di pasaran. Katanya sih udah ada 1,5 TB, cuma belum dijual. Dan 1 TB ini harganya sekitar 2 juta lebih gitu ya kayaknya ya. Kemarin gue lupa inget, ini gue beli yang versi warna emas, cuma kartanya kalau kalian mau yang warna abu-abu merah aja udah cukup yang SanDisk 1 TB itu. Oke, kekurangan terakhir mungkin gue bilang adalah kekurangannya kurang stand. Kalau kayak Nintendo Switch gini kan enak ya, kalian ada stand dimana kalian bisa langsung taruh aja di meja dengan posisi menghadap ke kalian, gampang, enak. Sedangkan Steam ini ya kalian harus taruh posisinya kayak gini guys, jadi kurang nyaman. Kadang-kadang sampai ada yang jual stand buat si Steam Deck, yang mana gue juga udah beli Rp75.000 demi bisa dapat sistemnya ngadep ke muka kalian, terutama kalau kalian lagi pakai desktop mode ya, dimana ini adalah ya bisa dibilang juga sebuah komputer. Kalian bisa pakai ini buat ya kerja-kerjaan office kalian kalau kalian punya keyboard dan mouse. Dan ini gua juga bawa ada keyboard dan mouse lipat gua ya, yang bisa di pairing ke si Linux. Cuma yang satu hal yang gua nggak bisa pairing adalah USB-C-nya. USB-C-nya ini nggak kompatibel dengan beberapa USB-C yang gua punya. Jadi kalian harus cek kalau kalian mau pakai USB-C dongle itu mesti kompatibel juga dengan si Steam Deck. Dan terakhir mungkin ini sedikit subjektif dari gua, karena memang ukurannya gede, gua itu ya gitu guys, mesti main di meja. Kalau gua pegang ini mungkin sekitar setengah jam ya, 1 game main FIFA, berasa lumayan pegel lah. Udah berasa lumayan pegel, mungkin tangannya mesti gua nge-gym lagi nih ya, baru bisa dapet yang lebih strong, lebih enak, bisa pegang Steam Deck lebih lama gitu. Oke, paling itu aja untuk first impression ya. Seminggu gua pakai si Steam Deck ini, semoga bermanfaat. Dan kalau gua bisa share kesimpulan, conclusion gua sih ya ini bikin gua tuh pengen punya gaming PC beneran, karena performance-nya tuh memang menurut gua gaming di PC emang lebih seru. Dan selama ini gua cuma punya Mac ya, makanya ini juga mungkin bisa jadi cocok untuk kalian yang mungkin cuma punya Mac, yang nggak punya gaming PC ya, ini bisa jadi alternatif. Tapi gue sendiri bahkan sekarang pengennya jadi punya gaming PC juga, karena kan kalian pakai Steam, kalian bisa nyambung ya game save-annya. So far gue juga selama ini cuma mainnya konsol, dan itu PS4, PS5 pun juga game save-nya terpisah. Kalau ini mungkin kalian bisa jadi satu gitu, tinggal lanjutin kalau pengen lanjut main di rumah di PC, kalau lagi on the way mainnya di Steam Deck. Ya tergantung ke library game kalian juga.
Kesimpulan kedua, ini software-nya masih improving terus-menerus dan gue lihat Valve sendiri punya resource, punya sumber daya yang besar ya untuk mensupport si Steam Deck ini dari segi software-nya. Karena mereka bisa dibilang rugi tiap kali ngejual si Steam Deck ini dari segi harganya memang sebenarnya affordable sekitar $500 startnya berarti 7 juta rupiah kalau harga normalnya ya. Sekarang memang di Indonesia harganya masih gila, tapi kalau nanti harganya udah normal sih menurut gue ini wajib banget kalian punya, terutama mungkin buat yang PC gamer atau buat yang orang kayak gue yang cuma punya Mac nggak pernah main PC atau yang konsol gamer, wajib cobain ini sih. Ini bener-bener game changer menurut gue di bidang PC gaming dan ya bikin ini lebih accessible dan kalian bisa bawa games AAA kalian on the go. Oke, I think that wraps it up. Thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian ada pertanyaan, kalau kalian suka videonya seperti biasa semua ada di bawah, tinggal langsung aja di sana. Nanti gue juga akan cek-cekin pasti komennya. Nanti kita hangout bareng di situ. Makanya jangan lupa di like videonya, subscribe dan jangan lupa juga hidupin notification. Kalau kalian pengen reviewnya soon, ya mungkin gue akan coba-coba lagi lebih lama. Tapi so far gue happy banget dan gue bakal highly recommend sih kalau nanti harganya udah turun ya. Kalau di compare sama Switch, menurut gue ini dua game konsol yang berbeda. Ini Switch powernya jauh masih dibandingkan Steam Deck, jadi ya jangan dibandingin lah. Dua ini bisa hidup berdampingan, bisa gue bilang gitu. Oke, itu aja. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Alah, jadi Jonathan Yandi ya. Hello guys.